Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Ini sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini pemirsa. Ini informasinya juga menerima bantuan sosial. Ya, dari pimpinan DPRD Purwakarta ini memerintahkan agar para penerima tidak mencairkan dana dan mengembalikannya kepada kas negara. Tercatatnya ada 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurut Sekretaris Dewan DPRD Purwakarta, para anggota DPRD yang tercatat sebagai penerima BSU merupakan permasalahan sistem karena mereka terdata mendapatkan gaji pokok di bawah UMP. Ia pun membantah telah mengusulkan para anggota Dewan sebagai penerima bansos. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Pak Doni, ternyata tidak hanya pegawai BUMN, dokter maupun di level eksekutif dan manajerial, anggota DPRD juga dapat bantuan sosial, Pak. Dan akhirnya kemudian yang keluar statementnya ini karena datanya, sistemnya yang salah. Jadi siapa yang salah, Pak Doni? Ya, mungkin tadi ya proses evaluasinya perlu dilakukan. Baru dari situ nanti kita tahu, ya mungkin kita lebih soft ya bilangnya, mana yang perlu diperbaiki lah. Ya, jadi karena kan kita tahu bahwa untuk membentuk database ini tidak mudah ya, apalagi sebagian proses mungkin dilakukan secara manual ya, artinya verifikasi dan lain sebagainya. Itu juga tidak mudah ya untuk mengelola, tadi datanya 29 juta ya, itu kan butuh effort yang sangat besar. Oleh karena itu memang menurut saya ya tadi ya memiliki nomor yang mengidentifikasi satu orang ya, dan kita punya semua informasi mengenai orang tersebut, nah itu jadi penting ya, jadi urgent karena kita khawatir mungkin ini ada fenomena gunung es gitu ya. Jadi tadi yang data mengenai salah kirim ya, belum lagi kalau nggak salah juga ada sebagian rekening yang dorman gitu ya, penerima bansos gitu ya. Nah ini apakah memang orangnya ada atau tidak ada misalnya kan, itu juga mungkin ada sesuatu yang bisa dilihat lebih jauh. Kemudian juga database itu kan sebenarnya harusnya dinamis ya, ada proses melakukan update ya. Misalnya mungkin ada masyarakat yang waktu pendataan dia belum berhak menerima bansos, tapi sekarang mungkin berhak ya karena di PHK ataupun gagal panen dan lain sebagainya. Ataupun sebaliknya. Ya, ada yang sudah naik kelas misalnya ya, yang tadinya UMKM jadi pengusaha maju ataupun usaha mikro jadi kecil dan lain sebagainya. Artinya butuh kesadaran masyarakat juga dong Pak Doni. Iya, butuh kesadaran mungkin ini ya, mengaku gitu kalau sudah tidak tidak berhak lagi. Tapi selain itu ya tentu saja penguatan dari proses verifikasinya. Oke. Pak Danang, ini kalau PPATK melihatnya seperti apa sih? Lagi-lagi kalau masalah bansos dengan problematikanya, ujung-ujungnya yang dibahas soal permasalahan data, sistem, salah input. Ini sebenarnya seperti apa Pak Danang? Ya, ini kan pemerintah terus melakukan perbaikan ya, perbaikan basis data bansos, baik bekerjasama dengan BPS dan sebagainya. Saya kira dengan sinkronisasi data penerima bansos dengan data perbankan ini salah satu terobosan saya kira yang dilakukan, dan ini akan memperbaiki data penerima bansos menjadi lebih akurat lagi. Dan saya kira Kemensos serius untuk menangani hal ini, bahkan pemerintah sekarang serius lah menangani profil data penerima bansos sehingga memang bansos ini jatuh kepada orang yang benar-benar layak menerima bansos. Saya kira begitu ya. Pak Danang, sejauh mana kemudian peran PPATK untuk mengoptimalisasi mengenai penemuan kejanggalan-kejanggalan dari bantuan sosial ini Pak, sehingga nanti juga bisa dirumuskan langkah ke depannya tentunya entah oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK? Ya, tentu saja kami akan mendetailkan lebih lanjut ya mengenai profil-profil yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak layak profil tersebut menerima bansos. Apakah dia tersebar di daerah mana, terus incoming-nya itu rata-rata berapa, nanti tentu saja
akan kami detailkan lebih lanjut, dan ini tentu saja juga menjadi informasi yang berharga bagi stakeholder lainnya. Apakah memang dalam tanda kutip dulu muncul atau masuknya data itu prosedurnya bagaimana, tentu bisa kita gali lebih lanjut ya. Dan sejak kapannya itu kan tentu akan ada pendetailan seperti itu. Tapi dari kami prinsipnya bahwa kami akan memetakan secara serius. Ini setelah selesai kami petakan bank selanjutnya, dan secara simultan akan kami sampaikan ke Kemensos untuk dilakukan pendetailan di lapangan lebih lanjut ya, sehingga benar-benar akurat datanya. Oke, baik Pak Doni, lalu bagaimana menyikapi soal problem-problem bantuan sosial ini Pak? Soal kebijakannya sendiri harus seperti apa pemerintah? Apakah harus di hold dulu atau apa langkah paling cepat yang bisa dilakukan? Ya, saya pikir kalau menghold mungkin itu juga akan merugikan masyarakat yang memang berhak ya dan membutuhkan bansos tersebut ya, bantuan tersebut. Jadi ya kita harus melakukannya secara berkesinambungan ya. Tadi seperti yang dikatakan Pak Danang, menurut saya ini jadi pintu masuk ya, karena memang selama ini kan database itu dianggap sebagai sesuatu yang hanya jadi domain dari pihak yang mengelolanya ya, padahal tentu saja ada kebutuhan ataupun ada kepentingan yang lebih besar gitu. Jadi sehingga bagaimana proses verifikasi menggabungkan ataupun mensinkronkan antara satu database di satu kementerian dengan kementerian yang lain ataupun dengan pihak lain, nah ini juga penting untuk dilakukan, tentu saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi saya rasa ini jangan berhenti di sini gitu. Jadi hebohnya jangan sampai berhenti ya, tetapi yang paling penting adalah menemukan penyakitnya. Ini kan simptom nih kita temukan, wah ada salah kirim dan lain sebagainya, tapi apa sebenarnya penyakitnya ya, di mana gitu. Tadi menurut saya analisis baik antar waktu maupun juga analisis geografis, misalnya di daerah mana ya, banyak yang terjadi di situ, apakah emang karena masalah operasional atau ada fraud ya, dugaan fraud dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu ditemukan menurut saya. Ya, tetapi menurut saya programnya ya jangan berhenti ya, nanti kasihan yang memang berhak. Pak Danang, PPATK juga mengcapture mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, informasi detail mengenai geografisnya, letaknya di mana, selain background, kemudian pekerjaan dan lainnya Pak? Ya tentu saja nanti bisa kami petakan seperti itu ya, kami pendetailan akan kami lakukan lebih lanjut, karena memang bisa kami lihat nih nanti buka rekening itu di cabang mana, berapa banyak yang profil bermasalah ini di cabang mana, nanti kami akan detailkan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak berhenti di satu sini, karena kami menerima sekitar 29 juta rekening penerima bansos. Ini baru sekitar 14 juta yang kami selesai lakukan pengolahan dan hasilnya seperti ini. Lah ya, Pak, ya? Ya, dan kami akan melanjutkan lagi sampai ini selesai, baru kami lakukan pendetailan lebih lanjut apakah memang ada simptom-simptom tadi, memang ada indikasi kesengajaan atau apa, dan itu tentu perlu pendalaman dan verifikasi, bahkan analisis yang lebih dalam lebih lanjut. Oke. Nah Pak Doni, dengan apa yang sudah terjadi, baru 50% angkanya sudah lumayan fantastis nih Pak temuannya ya, yang kita bisa bilang mungkin salah sasaran lah dari penerima bansos. Apa kemudian yang bisa dilakukan Pak dengan yang sudah terlanjur terjadi ini? Apakah bisa dilakukan recovery atau seperti apa? Ya mungkin untuk langkah awal tadi data yang sudah diindikasikan ya memang salah kirim, ya perlu segera diperbaiki, misalnya dilakukan pengecekan atau kalau bisa dihubungi ya, melihat kembali ya, atau untuk sementara tidak dikasih dulu ya segala macam nih untuk yang sudah terindikasi memang dia tidak berhak ya. Nah lanjutannya ya tadi sebenarnya ya memang data yang ada harus semuanya ya dianalisis sehingga kita benar-benar tahu seberapa besar ya masalah di database ini ya mudah-mudahan sesegera mungkin nih memperbaiki database ini ya. Ini jadi urgent ya bagi Kementerian Sosial untuk segera memperbaikinya, dan tentu saja karena yang terlibat mungkin juga melibatkan ya pemerintah daerah dan lain sebagainya, koordinasi ya, lihat kembali tentu saja perlu dilakukan. Itu tadi mungkin sudah ada data misalnya, oh ini dicatatnya di
daerah mana gitu ya, mungkin bisa mulai berkomunikasi ya, apa yang jadi masalah sehingga akhirnya timbul ya salah kirim tadi. Gitu. Oke, Pak Danang begini, publik tuh mungkin penasaran Pak dengan bagaimana PPATK bekerja. Karena setiap kaitannya dengan kejanggalan transaksi keuangan ini kan PPATK selalu terlibat juga kan di dalamnya mengenai bantuan sosial. Kemarin juga yang terkait dengan judol begitu. Nah sebenarnya proses input data, kemudian verifikasi, ini seperti apa sih Pak prosesnya? Ya, itu memang ya itu yang harus kami lakukan ya. Artinya memang itu pekerjaan sehari-hari kami. Jadi kami menerima data besar dan kami olah pengolahan data dengan sistem yang kami punya. Itu memang jadi pekerjaan kami dan tanggung jawab kami. Tapi intinya bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk perbaikan istilahnya kalau dari sisi bantuan ya perbaikan dari sisi penerimanya apakah memang benar layak atau tidak. Bahkan kami juga fokus kepada indikasi-indikasi tindak pidana. Jadi sebenarnya bukan hanya terkait bansos saja, kami semua tindak pidana terkait kejahatan keuangan itu tentu saja menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Oke. Berarti ini kalau seperti ini Pak, adanya kemudian salah penerimaan bansos ini masuk dalam tindak pidana transaksi keuangan atau tidak Pak? Atau seperti apa kategorinya? Ya kembali bahwa masuknya data ini apakah memang terkonsentrasi, gini, data penerima bansos yang tidak layak ini bisa masuk itu kronologisnya seperti apa, itu kan yang penting. Sehingga publik jadi tahu bahwa memang apa kesalahan pencatatan di layer paling bawahnya, atau memang kesalahannya di mana. Nanti kan kami bisa lihat lebih detail lagi mengenai clustering datanya ini di daerah mana, periode kapan, dan sebagainya. Sehingga nanti menjadi informasi tentu saja bagi Kemensos juga untuk lebih mudah mengecek ke lapangannya gitu kan. Oke, baik. Pak Doni, ketika bicara soal bantuan sosial supaya kita katakan tidak salah sasaran lagi seperti ini begitu. Apa kemudian formulasi yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dalam mendistribusikan bantuan sosial sehingga bisa lebih tepat atau paling tidak minim kesalahan, Pak? Ya sebenarnya arah yang dilakukan terkait dengan bantuan sosial ya, yaitu menggeser dari subsidi barang ke memang memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan ya memang sudah sesuai arahnya ya. Tetapi kan ada ya necessary condition tuh untuk agar memberikan bantuan langsung itu sesuai ya tadi. Yang paling penting ya tentu saja database yang valid gitu dan reliable. Nah ini tuh yang jadi memang PR utama gitu ya, dan bagaimana artinya data itu juga menangkap tidak hanya pola konsumsi, artinya transaksi yang dilakukan, tapi juga mungkin misalnya tersinergi dengan database mengenai pekerjaan misalnya ya. Jadi kalau ada yang ya kurang beruntung dia di PHK ya, data itu langsung secara otomatis misalnya memberikan perubahan gitu. Jadi tahu oh ini sekarang dia sedang tidak kerja lagi gitu ya, dan nanti setelah beberapa bulan misalnya ada notifikasi lagi oh ini udah 6 bulan udah 1 tahun belum dapat kerja. Nah itu kan berarti mungkin dia butuh bantuan. Dan kalau mau bikin program bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK ya untuk periode tertentu, nah itu kan data itu bisa digunakan. Jadi memang arahnya sudah benar gitu ya, hanya sekali lagi perbaikan database-nya nih harus didukung. Nah tadi juga menarik misalnya kita harus agak agak kreatif juga, misalnya tadi sebagian dipakai buat judol gitu ya. Nah itu benar memang masyarakat yang menerima dan menggunakan untuk judol, atau jangan-jangan sengaja masuk ke judol untuk uangnya diambil lagi kemana gitu ya, misalnya semacam pencucian uang gitu. Nah itu kan juga menarik untuk ditelisik. Nah nanti teman-teman dari PPATK nih tugasnya. Oke, baik. Gitu. Kita masih ada pertanyaan tentunya untuk mengetahui bagaimana kemudian sebetulnya verifikasi data penerima bantuan sosial ini dilakukan, pemirsa. Kita juga masih menunggu Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Usai jeda kami kembali untuk Anda.